Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Dwi Retnawutari dengan NIM 2001317 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi 2020 Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, di sini saya ingin menjelaskan sedikit bagian dari materi mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen Pak Supriyono, SPD, MPD. Materi ini berjudul Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Presiden Soekarno yang merupakan salah seorang perumus Pancasila, dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasako. Nah, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang persyaratan P4. Dan pada masa ini juga, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik dan organisasi masyarakat. Selanjutnya, pada era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami hal-hal sebagai berikut. Enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Yang kedua, ada tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang mempengaruhi tantangan Pancasila sebagai ideologi negara meliputi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, adanya pertarungan ideologis antara negara superpower seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet pada tahun 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet, Uni Soviet, sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Yang kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Lalu yang ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Nah, dampak dari hal tersebut adalah kerusakan lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, faktor internal. Adapun faktor internal meliputi: pertama, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Nah, yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi ini menurun drastis, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama ada hoax. Hoax ini adalah informasi yang tidak benar yang dibuat seolah-olah benar adanya. Nah, maraknya hoax di Indonesia ini dapat menjadi sebuah tantangan bagi Pancasila sebagai ideologi negara, teman-teman. Yang kedua ada terorisme. Teman-teman tahu gak sih terorisme apa? Pasti udah tahu dong. Jadi, terorisme ini adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat.
Nah, ini sangat berbahaya juga ya teman-teman bagi Pancasila sebagai ideologi negara. Selanjutnya yang ketiga ada radikalisme. Radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik atau sikap ekstrim dalam aliran publik. Oke teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jadi, kita sebagai bangsa Indonesia sudah seharusnya nih mempertahankan ideologi Pancasila dari tantangan-tantangan yang ada. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.